Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman untuk bergabung. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas terkait inovasi dalam pengelolaan data dan big data. Tetapi sebelum itu, untuk lanjut presentasi, izinkan kami di sini untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya pribadi Auliananda dengan 3 digit NIM terakhir 038. Saya Niken Ayu Chandran Tias dengan NIM 3 digit terakhir 039. Saya Sheila Famila Aprilia Lestari dengan 3 digit NIM terakhir 040. Nah, selanjutnya di sini kami akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu masalah umum dalam pengelolaan big data. Yang kedua, peran big data dalam transformasi digital. Yang ketiga, penerapan machine learning dan AI dalam pengelolaan big data. Yang keempat, ada memprediksi tren bisnis untuk inovasi dalam pengelolaan data dan big data. Yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama, ada masalah umum dalam pengelolaan big data. Ada volume data yang besar, lalu keberagaman data atau variety, selanjutnya keamanan dan privasi data, dan yang terakhir kekurangan sumber daya manusia. Next. Yang pertama, volume data yang besar. Dari internet, media sosial, perangkat mobile, dan IoT terus meningkat, menciptakan tantangan penyimpanan dan pengelolaan volume data besar. Perusahaan perlu mengembangkan infrastruktur yang kuat termasuk komputasi awal untuk menyimpan data dalam skala petabyte hingga exabyte. Maka di sini dari masalah tersebut dapat solusinya yaitu untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya keterbatasan infrastruktur dalam memproses data besar. Perusahaan harus menggunakan infrastruktur hibrid, teknologi seperti Hadoop dan analitik real-time agar mampu merespon perubahan pasar dengan cepat. Selanjutnya ada varietas data atau keberagaman data. Data besar mencakup berbagai jenis data, mulai dari data terstruktur seperti data transaksi hingga data tidak terstruktur seperti teks, video, audio, dan gambar. Data terstruktur mudah diolah dengan alat tradisional, sementara data tidak terstruktur membutuhkan teknologi baru seperti pengelolaan bahasa manual dan pengenalan gambar. Lalu di sini ditemukan solusinya yaitu perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi, infrastruktur, pelatihan, kolaborasi dengan menyediakan teknologi dan meningkatkan keamanan data untuk mengatasi masalah ini. Next. Lalu selanjutnya ada keamanan dan privasi data. Sering meningkatnya volume data, keamanan dan privasi menjadi prioritas, terutama untuk data sensitif seperti rekam medis dan informasi keuangan yang rentan terhadap peretasan. Di era big data ini, risiko pelanggaran privasi semakin tinggi, apalagi dengan regulasi seperti GDPR dan CCPA yang memperketat pengelolaan data. Maka dari itu didapatkan solusinya yaitu perusahaan harus menggunakan teknologi keamanan seperti enkripsi dan anonimasi, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang privasi serta melatih karyawan dalam praktik keamanan terbaik untuk meminimalkan risiko data. Next. Lalu yang terakhir ada kekurangan sumber daya manusia. Big data menghadapi tantangan kekurangan tenaga ahli dengan keterampilan analisis data, ilmu data, dan pengembangan perangkat lunak yang penting untuk pengambilan keputusan strategis. Maka didapatkan solusinya yaitu perusahaan perlu mengembangkan program pelatihan internal, bekerja sama dengan universitas untuk merancang kurikulum yang sesuai kebutuhan industri, serta memberi intensif bagi karyawan untuk mengikuti pendidikan lanjutan
atau sertifikasi di bidang Big Data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada peran Big Data dalam transformasi digital. Mengapa peran tersebut penting? Yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Di dalam poin ini, Big Data memberikan informasi yang mendalam dan akurat. Data dari berbagai sumber internal dan eksternal memungkinkan analisis tren, perilaku pelanggan, dan peluang baru. Perusahaan dapat merespon perubahan dengan cepat dan membuat keputusan strategis yang efektif. Lalu yang kedua, optimalisasi operasional dan efisiensi. Nah, analisis data rantai pasokan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, logistik, dan manajemen persediaan. Data real-time memungkinkan deteksi masalah dengan cepat dan tindakan yang lebih tepat untuk menghindari keterlambatan. Lalu yang ketiga, inovasi dalam pengembangan produk. Analisis data konsumen membantu menemukan peluang baru untuk mengembangkan produk yang lebih relevan dan personal. Big Data memungkinkan personalisasi produk sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan, meningkatkan inovasi dan pengalaman pelanggan. Lalu yang keempat, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Data pelanggan yang akurat memungkinkan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan memuaskan. Interaksi real-time memfasilitasi respon cepat terhadap pertanyaan atau masalah pelanggan, meningkatkan kepuasan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, perlindungan data dan manajemen risiko. Perlindungan data adalah aspek penting dalam transformasi digital yang harus mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Big Data memberikan visibilitas lebih besar terhadap risiko dan ancaman keamanan, membantu manajemen risiko untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Next. Nah, selanjutnya transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Dalam transformasi digital, pengambilan keputusan berbasis data menggunakan analisis data komprehensif secara real-time untuk membuat keputusan. Data menjadi bagian penting dari strategi bisnis dalam transformasi digital yang memungkinkan perusahaan untuk merespon pasar dengan lebih cepat dan tepat. Perusahaan dapat menggunakan Big Data untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang relevan dari data pelanggan dan data eksternal, seperti kompetitor dan perubahan pasar. Hasilnya, keputusan yang dibuat lebih terarah, terukur, dan berkonsentrasi untuk mencapai hasil terbaik. Metode ini meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko dan ketidakpastian pengambilan keputusan, dan memaksimalkan nilai yang dihasilkan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Jadikan menjadi poin. Lalu, next. Nah, selanjutnya peningkatan efisiensi operasional dalam transformasi digital. Yang pertama yaitu penggunaan Big Data dan otomatisasi. Nah, memanfaatkan Big Data, otomatisasi, dan teknologi untuk memantau dan menganalisis data operasional secara real-time. Lalu, penerapan teknologi IoT dan AI. IoT digunakan untuk memantau kondisi mesin di pabrik secara teratur, memungkinkan perbaikan sebelum terjadi kerusakan. AI dan pembelajaran mesin digunakan untuk memprediksi kebutuhan, inventaris, dan mengelola rantai pasokan. Lalu identifikasi dan penghapusan inefisiensi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menghilangkan inefisiensi melalui analisis data. Pengurangan biaya dan pemborosan, mengurangi biaya operasional dan pemborosan melalui prediksi yang lebih akurat. Lalu ada peningkatan produktivitas dan responsivitas, meningkatkan produktivitas dan respons terhadap permintaan besar secara lebih cepat. Lalu yang terakhir, layanan lebih baik bagi pelanggan, memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan responsif sesuai tuntutan transformasi digital. Next. Nah, selanjutnya, personalisasi layanan dalam transformasi digital. Personalisasi layanan dalam transformasi digital adalah upaya untuk menyesuaikan produk, layanan,
atau interaksi dengan pelanggan berdasarkan data dan analisis perilaku. Di era digital ini, bisnis dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti riwayat pembelian, referensi produk, serta aktivitas pelanggan di media sosial dan online. Dengan memanfaatkan big data, AI, dan machine learning, perusahaan mampu memahami kebutuhan serta keinginan pelanggan secara mendalam. Contohnya, platform e-commerce kini dapat menyarankan produk berdasarkan kebiasaan belanja pelanggan, dan layanan streaming dapat menyesuaikan konten yang disarankan sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Hasilnya, pelanggan mendapatkan pengalaman yang lebih baik dan merasa lebih dihargai, yang pada gilirannya membangun loyalitas dan ikatan yang lebih kuat. Personalisasi layanan menjadi strategi penting dalam transformasi digital karena dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Next. Nah, yang terakhir yakni inovasi dan pengembangan produk dalam transformasi digital. Yang pertama ada menggunakan teknologi digital untuk memahami pelanggan. Big data dan analisis data memungkinkan perusahaan memahami tren pasar, feedback pelanggan, dan perilaku konsumen. Perusahaan dapat menghasilkan produk yang lebih sesuai dan menarik bagi pelanggan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi mereka. Selanjutnya, mempercepat siklus pengembangan dan penyesuaian produk. Dengan bantuan machine learning dan AI, siklus pengembangan produk dapat dipercepat. Teknologi ini membantu memperbaiki desain produk dan menyesuaikan fitur berdasarkan masukan pelanggan, seperti ulasan online dan media sosial. Lalu yang terakhir, eksperimen dan prototipe virtual untuk inovasi yang cepat dan efisien. Transformasi digital memungkinkan eksperimen lebih cepat melalui prototipe virtual dan simulasi. Metode ini mengurangi biaya dan waktu, sehingga perusahaan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih cepat dan mempertahankan posisi kompetitif yang kuat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu pada topik yang ketiga ada penerapan machine learning dan AI. Penerapan machine learning dan AI mengubah proses manual menjadi otomatis, real-time, dan lebih akurat, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data dengan efisien serta memberikan wawasan yang mendukung keputusan strategis. Contoh manfaatnya yang pertama ada efisiensi pengelolaan data. Machine learning mengotomatisasikan proses krusial dalam pengelolaan data besar, seperti pembersihan, mengelompokkan, dan klasifikasi data, serta mengelola data tidak terstruktur. Contohnya ialah pada perusahaan IBM dalam platform Watson Health menerapkan AI untuk menganalisis riwayat medis dan data genomik, membantu dokter dalam menghasilkan rekomendasi klinis yang lebih baik dan juga akurat. Next. Lalu yang kedua ada otomatisasi proses bisnis. AI mempercepat proses bisnis seperti penilaian risiko dan manajemen rantai pasok yang meningkatkan efisiensi operasional. Contoh kasusnya seperti pada Tesla yang mengaplikasikan AI dalam kontrol otomatisasi proses produksi dari perakitan hingga pemeriksaan kualitas sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan akibat dari manusia. Lalu yang ketiga, manfaatnya ada personalisasi dan pengalaman pengguna. Algoritma rekomendasi berbasis ML seperti collaborative filtering dan content-based filtering memungkinkan personalisasi konten yang meningkatkan keterlibatan pengguna. Contoh kasusnya ada pada Spotify yang memanfaatkan machine learning untuk merekomendasikan lagu yang sesuai dengan selera pengguna. Lalu yang keempat ada analisis sentimen dengan natural language processing atau NLP. NLP memungkinkan analisis data teks dalam jumlah besar yang relevan untuk memahami opini dan sentimen konsumen terhadap produk atau layanan. Contoh kasusnya ada pada perusahaan Zendesk yang menggunakan NLP untuk menganalisis percakapan pelanggan dan memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan dengan sentimen yang terdeteksi. Lalu ada visualisasi data. AI menyederhanakan interpretasi data besar menjadi visualisasi yang mudah dipahami, membantu dalam mengambil keputusan. Contoh kasusnya ada perusahaan Tableau dalam platformnya yang mengintegrasikan AI untuk otomatisasi membuat dashboard berdasarkan data pengguna, mempercepat analisis tren dan pola penting. Next.
Lalu kesimpulannya, dengan kemajuan teknologi, penerapan AI dan ML diperkirakan akan semakin meluas, memperkuat kolaborasi antar manusia dan mesin, serta mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri. Berdasarkan grafik tersebut, saat ini pada tahun 2022 sebanyak 18,6% pangsa pasar itu lebih banyak menggunakan AI pada sektor IT dan juga telekomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada memprediksi tren bisnis dalam Big Data dan pengelolaan Big Data. Jadi Big Data itu sendiri yaitu kumpulan data besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola dengan metode tradisional. Sedangkan pengelolaan Big Data itu adalah sebuah proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis untuk pengambilan keputusan. Big Data ini sangat berkaitan dengan karakteristik 5V, yaitu yang pertama ada volume, di mana volume itu adalah ukuran data yang sangat besar yang dapat mencapai terabyte atau petabyte. Terus untuk velocity itu adalah kecepatan data masuk dan keluar dari sistem seringkali dalam waktu nyata. Terus yang ketiga ada variety atau jenis data yang beragam seperti data terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Terus yang keempat ada veracity, ini akurasi dan keandalan data yang dihasilkan. Sedangkan value yaitu nilai yang dapat diambil dari data untuk memberikan wawasan dan mendorong keputusan bisnis. Nah, untuk memprediksi tren bisnis ini, teknologi pendukung yang digunakan yaitu Apache Hadoop dan Apache Spark. Selanjutnya, bagaimana sih relevansi era industri 5.0? Jadi pada era saat ini, interaksi antara manusia dan mesin semakin sedikit, didorong oleh big data, AI, dan machine learning untuk meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Contohnya, implementasi dalam sektor manufaktur yaitu analisis data mesin secara real time, membantu mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, ada sensor yang dapat memantau kinerja mesin, mengumpulkan data untuk analisis, dan memungkinkan perusahaan menjadi kontinuitas produksi. Nah, apa saja sih manfaat prediksi tren dengan big data? Jadi manfaatnya yaitu yang pertama, optimalisasi keputusan. Big data memungkinkan analisis mendalam untuk memprediksi tren pasar dengan akurasi tinggi, sehingga perusahaan tersebut dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik. Terus yang kedua, itu ada manfaat terkait kepuasan pelanggan. Dengan menganalisis data, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan lebih baik, memungkinkan penyesuaian produk dan layanan yang meningkatkan pengalaman dan loyalitas pelanggan. Terus yang ketiga, ada peluang baru. Jadi analisis pola perilaku konsumen membantu perusahaan menemukan pasar baru dan solusi inovatif, mendukung pengembangan produk dan ekspansi bisnis. Dan yang terakhir yakni efisiensi biaya atau cost. Pengelolaan rantai pasokan berbasis data membantu perusahaan memprediksi permintaan dan mengidentifikasi efisiensi, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya bagaimana sih strategi prediksi tren bisnis? Jadi strategi yang dapat digunakan itu ada 3, yakni data mining. Jadi data mining itu adalah proses analisis data besar untuk menemukan pola dan tren tersembunyi, menggunakan algoritma statistik dan pembelajaran mesin. Teknik ini membantu perusahaan mendapatkan wawasan yang mendukung keputusan strategis. Yang kedua ada natural language processing atau bisa disebut sebagai NLP. Teknologi yang menganalisis teks dari media sosial dan ulasan untuk memahami sentimen pelanggan. NLP memungkinkan perusahaan mengidentifikasi opini dan persepsi pasar, serta memperbaiki produk atau layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada analisis sentimen real time, yaitu pemantauan opini publik secara langsung tentang produk atau merek. Dengan analisis ini, perusahaan dapat segera merespon perubahan sentimen dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir itu teknologi dan alat pendukung big data dan analitik. Jadi untuk pengolahan
Alat pengolahan data itu biasanya menggunakan Apache Hadoop dan Spark untuk pengolahan data besar, Tableau dan Power BI untuk memvisualisasi data yang intuitif. Terus yang kedua itu ada alat pendukungnya berupa cloud computing. Layanan seperti AWS, GCP, dan Azure menawarkan solusi penyimpanan dan analitik yang fleksibel dan hemat biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus. Nah, di sini untuk studi kasus, yakni salah satu peritel terbesar di Amerika Serikat yang memutuskan untuk memanfaatkan big data dan analitik prediktif untuk memperdalam hubungan dengan pelanggan. Tantangan yang dihadapi oleh mereka yakni target memiliki data pelanggan yang besar dan beragam, tetapi menghadapi tantangan besar dalam hal etika privasi. Lalu, pelanggan tidak diberi pilihan atau informasi tentang bagaimana data mereka digunakan, yang mengakibatkan perasaan privasi yang dilanggar. Next. Nah, masalah yang muncul, yang pertama ada pelanggaran privasi. Kasus terkenal melibatkan pengiriman kupon promosi kepada seorang remaja yang diduga hamil, yang mengungkapkan informasi pribadi tanpa sepengetahuannya. Lalu yang kedua, kritik terhadap transparansi. Banyak pelanggan merasa terganggu karena tidak menyadari bahwa data mereka dianalisis untuk tujuan yang sangat personal. Lalu dampak negatif pada reputasi. Target menghadapi kritik sebagai perusahaan yang terlalu agresif dalam mengelola data, yang menurunkan kepercayaan publik. Pendekatan ini lebih banyak menimbulkan dampak negatif, termasuk kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan berbagai kritik dari publik dan media. Target terpaksa memperbaiki strategi pengelolaan big data mereka untuk lebih menghormati privasi pelanggan. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.